Yang ketiga soal apa sih sebenarnya sukatan ini ada, aspek hukumnya gimana ya? Sukatan ini tidak melanggar hukum gitu. Apa yang dilanggar? Dia ngomong polisi, polisi tidak disebut polisi siapa, Polres mana bahkan gitu ya, Polda mana gitu. Atau polsek Terus mana gitu ya. nah padahal kalau kita pakai pasal-pasal di UTE itu korbannya langsung yang harus Oh, lapor gitu kan. Ya nggak bisa itu polisi mengatasnamakan organisasi, saya dicemarkan nama baiknya organisasi saya itu sekarang nggak bisa lagi. Sekarang ini represi terhadap kebebasan berekspresi itu kadang-kadang tidak dari aparat langsung walaupun di Sukatani itu ada indikasi polisi yang diberi Satpol ya. Jadi sekarang represinya bukan dari pemerintah saja, mungkin dari organisasi-organisasi, dari premanisme dan sebagainya yang merasa terancam. Kalau dia menerima kritik gitu ya. Kalau dia terancam PHK misalnya dari profesi yang dia sebagai guru karena kode etik, ini adalah urusan hubungan kerja antara dia dengan pemberi kerjanya. halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Novi Citra Indriati, vokalis band Sukatani yang sedang viral hari ini karena salah satu lagunya berjudul Bayar 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 sempat diminta untuk tidak didistribusikan atau ditampilkan atau disiarkan di sosial media di berbagai tempat gitu ya. Dan itu semua karena Polda Jawa Tengah melakukan pemeriksaan gitu ya terhadap Novi dan kawannya yang ada di dalam grup Sukatani ini. Nah, meskipun kemudian ada keputusan yang berbeda hari ini di mana pihak kepolisian membolehkan kembali lagu Bayar 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 ditayangkan, akan tetapi Novi Citra Indriati sendiri sekarang sudah dalam status dipecat. Dipecat sebagai apa? Sebagai guru di sebuah sekolah dasar Islam terpadu atau SDIT yang namanya SDIT Mutiara Hati gitu ya. Nah, alasan dari pemecatan itu sendiri seperti yang disampaikan oleh pihak sekolah yang diwakili oleh kepala sekolah, dikatakan bahwa Novi melanggar kode etik di luar sekolah, di mana Novi dinyatakan membuka aurat. Nah ini kan, menjadi isu baru yang, kemudian bergulir. Nah akan tetapi, sore ini kita akan berdiskusi mengenai konteks bagaimana, kritik dari masyarakat itu kemudian direspon secara, tidak proporsional, seakan-akan, institusi negara, pejabat yang ada di dalamnya itu takut akan kritik. Kasus, Ben Sukartani sebenarnya juga pernah dialami di situasi-situasi yang lain. Di sana ada pelukis Jogja juga yang sempat di-ban karena melukis, Jokowi gitu ya, kesannya, Mulyono. Kemudian juga ada beberapa karya seni lain yang juga, karya seni dalam pengertian karya buku, tulisan gitu ya, atau diskusi-diskusi yang dilakukan oleh, kampus, mahasiswa itu juga sempat, mengalami pemberedelan dalam pengertian mereka dilarang, tidak dikeluarkan izinnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk membahas bagaimana, pejabat negara, institusi pemerintah beserta elitnya ini kemudian menjadi lebih semena-mena terhadap kritik publik, terhadap kritik masyarakat, kita akan membahasnya dengan Mas Winarso SH. Mas Winarso ini adalah salah satu founder dari Merkov Law and Governance. Jadi, posisinya hari ini tentu adalah sebagai, public interest lawyer ya. Kebetulan Mas Winarso juga adalah, salah satu, mantan, pejabat di Ombudsman, Republik Indonesia. Kita sapa dulu Mas Win. Mas Win apa kabar? Eh, Kabar baik saya dan semoga teman-teman di visi juga sehat-sehat semua dan lancar semua urusan lah Amin. sore ini. Mas Win, ada yang mengatakan ruang publik di Indonesia ini semakin menyempit. Kita bisa mengamatinya dari sejak pemerintahan Pak Jokowi selama 2 periode, kemudian sekarang terus berlanjut ya, dan, ini situasinya juga akhirnya
semakin gawat karena karya seni yang bernuansa kritik yang, disampaikan oleh band Sukatani juga mengalami, represi yang sama ya dalam tanda petik di mana mereka dilarang untuk menyanyikan lagu itu, dilarang mengedarkan lagu itu dan seterusnya dan seterusnya. Mas Win melihat ini sebagai persoalan apa atau gejala apa sih sebenarnya? Di soal Sukatani ini ya, ini sebenarnya ya mungkin rentetan dari beberapa kasus yang lain yang sebelumnya itu pameran, lukisan Yos dari Jogja, ya pelukis dari Jogja, ya Suprapto ya, yang kemudian juga ada masalah ya. Eee, saya melihat ada 3 hal gitu ya. Pertama kita melihat dari dimensi kebebasan berekspresi gitu ya, yang itu juga jaminan, bagi setiap warga negara. Kemudian, yang kedua dari aspek isi dari, eee, baik lukisan maupun lagu dari Sukatani itu sendiri yang sebenarnya menurut saya itu perlu dicermati dengan baik gitu ya. Yang ketiga itu soal tadi pertanyaannya, ini gimana nih vokalis Sukatani ini, gimana kalau misalnya ada masalah gimana mempersoalkan gitu ya. Nah oke, saya melihat dari sisi, kebebasan, memperoleh, berekspresi ya maaf. Eee, Kalau dari indeks yang dibuat oleh teman-teman di Infit dan Setara gitu ya, tapi sayangnya itu ini tahun 2023 sebenarnya indeks HAM kita, menurut, riset yang mereka lakukan itu kebebasan berekspresi ini paling rendah di antara yang lain-lain, aspek yang lain ya, walaupun aspek yang lain juga tidak terlalu tinggi gitu. Kita ini kan rata-ratanya 3, sekian gitu dari angka, 1 sampai 7 gitu ya. Nah itu pun yang indeks kebebasan berekspresi ini, itu hanya 1 ya, nggak sampai 2 gitu ya. Nah ini jadi masalah gitu ya, berarti, eee, sebenarnya konteks Sukatani ini harus diletakkan di dalam untuk, eee eee seluruh Indonesia gitu kan. Nah ini, eee walaupun hanya satu survei yang bisa saya sampaikan, tapi itu benar-benar apa namanya, relevan dengan, contoh kasus ini kan. Jadi bukan hanya soal karya seni gitu ya, itu ada soal kebebasan berpendapat ya, perlindungan terhadap jurnalis dan sebagainya itu juga jadi masalah. Nah yang kedua sebenarnya adalah apa isi kritik dari konten dari karya seni itu, gitu kan. Sebenarnya Sukatani itu ketika dia ngomong soal bayar-bayar, polisi dan sebagainya gitu ya, itu konteksnya sebenarnya ini kan, lagu ini sudah lama gitu kan. Kalau saya melihat ya, eee, bukan baru-baru saja, tetapi sekarang kemudian ketika kita ngomong Indonesia gelap itu muncul ya, muncul lagi gitu ya, dan itu menjadi tren sebenarnya. Nah, apa yang perlu kita lihat di sini sebenarnya ketika dia muncul itu maka disambut oleh masyarakat dengan gegap gempita dan banyak sekali yang merespon positif, bahkan saya lihat di media sosial itu polisi sendiri itu merespon secara positif, apa yang disampaikan Sukatani itu. Bahkan ada yang polisi, "Saya ini, karena mungkin ya," saya melihat di media sosial ya, saya tidak tahu polisi dari mana, dia tapi berseragam polisi mengatakan, "Saya ini disindir oleh teman-teman satu ruangan saya dianggap sebagai duta keadilan," gitu ya. Nah, sebenarnya dari sisi yang lain, dari sisi polisi secara umum itu ya, sudah dikaji dan sudah dievaluasi tapi tidak ketemu sebenarnya akar masalahnya apa. Atau mungkin ketemu akar masalahnya tapi kita tidak, pemerintah tidak mengeksekusi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya masalahnya itu mulai dari rekrutmen sampai, promosi, kenaikan jabatan, bahkan pendidikan-pendidikan kedinasan mereka itu juga sering dipermasalahkan gitu ya. Sehingga kita sering mendengar bahwa, polisi-polisi itu banyak yang tidak kredibel gitu karena rekrutmennya bermasalah gitu ya.
gitu. Jadi itu termasuk polisi-polisi yang melanggar hukum gitu ya. Kita kan selalu tiap saat itu bermasalah mendengar kasus-kasus polisi ya, terakhir kemarin misalnya polisi yang dituduh menerima suap di Jakarta Selatan atas sebuah kasus pembunuhan yang korbannya anak-anak gitu ya. Mhm. Nah itu kan dari Sambo, dari yang dulu, Kapolda yang jadi, pengedar narkoba dan sebagainya, yaitu dari jenderal sampai yang bawah-bawah. Nah ini saya kira menjadi concern bareng-bareng gitu kan. Yang ketiga soal apa sih sebenarnya sukatan ini ada, aspek hukumnya gimana ya? Memang saya dengar teman-teman di YLBI sudah menyiapkan tim untuk melakukan pembelaan gitu kan. Tapi, eee sebenarnya, eee, Sukatan ini tidak melanggar hukum menurut saya gitu ya. Apa yang dilanggar gitu kan. Dia ngomong polisi, polisi tidak disebut polisi siapa, Polres mana bahkan gitu ya, Polda mana gitu. Atau polsek Terus mana gitu ya. iya. Nah padahal kalau kita pakai pasal-pasal di UTE itu korbannya langsung yang harus Lapor. lapor gitu kan, ya nggak bisa itu polisi mengatasnamakan organisasi, saya dicemarkan nama baiknya organisasi saya itu sekarang nggak bisa lagi gitu kan di undang-undang ITE itu. Nah, kemudian ada ancaman, nah ini yang ini juga saya kira perlu perhatian. Sekarang ini represi terhadap kebebasan berekspresi itu kadang-kadang tidak dari aparat langsung, walaupun di Sukatani itu ada indikasi, polisi yang diberi Satpropam ya, karena mungkin datang ke sana mungkin sehingga dia harus menarik lagunya dan sebagainya, ya dia jadi sekarang represinya bukan dari pemerintah saja, mungkin dari organisasi-organisasi, dari premanisme dan sebagainya yang merasa terancam kalau dia menerima kritik gitu ya. Karena sebenarnya, terjadi pergeseran ya, kekuasaan itu kan bukan hanya pemerintah, sekarang itu ada dunia usaha, ada ormas-ormas besar, yang itu juga harus dikritik gitu ya, karena, eee Eee, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Jadi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau dia terancam PHK misalnya dari profesi yang dia sebagai guru karena alasan, pelanggar kode etik, saya kira pekerjaan kita, dan peraturan pelaksana itu memberi apa namanya, jalan bagi dia untuk mempersoalkan gitu ya. Tapi saya lihat di berita-berita itu belum jadi masalah. Dia sebenarnya kalau mau di-PHK dengan alasan yang tidak jelas, sepanjang dia sudah jadi pegawai tetap, itu bisa mempersoalkan melalui Dinas Tenaga Kerja. Nanti ujungnya itu ke PHI ya, Pengadilan Hubungan Industrial untuk ngecek apakah dia melanggar aturan yang dituduhkan sehingga dia di-PHK. Karena urusannya sekarang bukan soal etik, bukan soal apa gitu ya. Ini adalah urusan hubungan kerja antara dia dengan pemberi kerjanya. Nah, entah sekolahnya, entah yayasan dan sebagainya, itu perlu dilihat gitu ya. Ya apalagi Itu Mas aspek Win ya, iya apalagi kalau kita lihat dari konteks, pemecatan itu, meskipun dari pihak sekolah mengatakan bahwa alasannya karena ada pelanggaran kode etik di luar sekolah, dia sebagai iya vokalis, membuka aurat, sebenarnya kan ini berdekatan ya, atau berhimpitan dengan momen di mana lagu "Bayar Bayar Bayar" itu viral ya. iya Sebagaimana tadi yang disampaikan Mas Win bahkan di, aksi-aksi massa Indonesia Gelap itu juga kemudian dinyanyikan. Sekarang masyarakat juga lebih banyak menonton, mendownload lagu itu gitu ya, dan bahkan lagu itu termasuk lagu-lagu Sukatani yang lain yang juga nuansa kritiknya sangat tajam, itu juga, malah lebih banyak didengarkan oleh publik gitu ya, oleh iya netizen. Nah, sehingga, kemudian, upaya hukum ataupun, apa ya, semacam sikap yang, harus diambil oleh misalnya Novi dan, tim hukumnya adalah membawa masalah ini ke, apa ya, ke proses ya, yang, juga kita letakkan dalam porsi yang proporsional lah.
pemecatan itu harus ada dasarnya, pemecatan itu harus bisa di-challenge keputusannya, supaya bisa dipastikan bahwa, pemecatan itu ada faktanya, ada buktinya gitu ya, Mas Win ya, kira-kira begitu ya? Iya, ya sebenarnya kan kalau dari aspek yang lain juga bisa disampaikan ke Komnas HAM dan sebagainya ya, soal pelanggaran kalau terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap dia. Jadi memang, ini apa namanya, bukan kejadian yang tiba-tiba gitu ya, bukan tapi ini memang bukan kebetulan gitu ya, barangkali bisa dianggap seperti itu. Nah, memang kemudian menjadi perdebatan ini etik apa yang dilanggar? Kalau saya dengar kan di berita itu pelanggaran etik gitu ya. Nah, itu kan perlu dikaji sebenarnya. Eee, kan kalau di organisasi itu ada 2 peraturan yang, perlu dipahami, yang satu tentang disiplin pegawainya gitu, yang kedua tentang etik sebenarnya. Mmm. Ini memang sering tertukar-tukar gitu kan. Nah, ya memang dua-duanya bisa berujung pada kalau misalnya ada pelanggaran yang dianggap cukup berat, maka itu bisa di, eee, di-PHK gitu ya. Tetapi aturan ketenagakerjaan itu tidak bisa misalnya pelanggaran begini langsung nih di-PHK gitu ya. Mungkin perlu ada surat peringatan 1 dan 2 dan itu pun menjadi tapi saya lihat sebenarnya belakangan ini pihak sekolah membuat statement bahwa, "Oh silahkan kalau mau ngajar lagi," gitu ya. Bahkan Bupati Purbalingga juga menawarkan untuk dia mengajar lagi di Purbalingga kalau dia mau gitu ya, setelah ini viral. Nah Ya. ini juga menjadi soal gitu, eee, ini kalau kita nggak viral itu ya, itu kok kayaknya, nggak diperhatikan gitu ya. Begitu Iya. viral itu kemudian wah seolah-olah semua oke, bahkan Pak Kapolri sendiri juga sudah merespon agar dia menjadi duta kepolisian gitu ya. Ini kalau jadi No duta no viral, kepolisian no justice. iya, Nah, justru Mas, justru aku mau tanya yang poin terakhir tadi ya. Ketika Kapolri akhirnya juga merespon, kisruh ini gitu ya, dengan menawarkan Novi menjadi, duta polisi. Nah, kalau dari sudut pandang yang kritis, menjadi duta polisi itu kan berarti penaklukan atas kekuatan kritik mereka terhadap polisi. Karena kalau sudah jadi duta polisi nggak mungkin dong dia akan mengkritik polisi lagi. Kira-kira gimana Mas? Tawaran iya. itu apakah jebakan atau gimana? Ya sekarang itu kan kalau kita, eee, kalau, kritiknya biar berkurang, pengkritiknya berkurang itu dibuat sibuk aja gitu. Bahkan kadang-kadang dikasih kerjaan gitu ya. Dia sehingga lupa ini kritiknya kapan gitu ya. Jadi ya, cara menaklukkan ya ini apa ya, ciri khas Indonesia lah gitu ya, Mmm. sampai sekarang, anggota-anggota DPR itu tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik itu ya sudah itu kalau masuk semua koalisi itu kan bagian dari pembungkaman itu kalau nggak pakai represi, ya sudah dia Dirangkul? di dijadikan sebagai, bagian dari mereka sehingga dia tidak kritis lagi gitu kan. Nah itu yang tipe-tipe sekarang itu seperti itu, tapi apakah Sukatani mau gitu ya, Mhm. seperti itu ya, walaupun ada juga yang mau, beberapa kalangan, pengkritik pemerintah itu, masuk di apa, di lingkungan lah, lingkungan pemerintah begitu ya, Ya. seperti itu. Oke Mas Win, kita berharap Sukatani tetap menjadi duta masyarakat, bukan duta polisi. Karena kita juga, selalu ingin menunggu, lagu-lagu terbaru mereka gitu ya, yang penuh juga dengan, kritik, sosial, agar pemerintah ini selalu ada yang mengawasi. Cara mengawasi pemerintah bisa lewat lagu, bisa lewat diskusi, bisa lewat demonstrasi, bisa lewat Bisa lewat putusan, podcast. bisa lewat podcast seperti kita Ya, hari ini. Kita juga menyuarakan lebih luas lagi apa yang sudah dilakukan oleh Sukatani. Mas Win, terima kasih untuk insight-nya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.